Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Lama sekali, rasanya udah beberapa bulan saya tidak tampil karena jujur saya sedang concern untuk membuat satu buku, ya, di mana buku ini insya Allah akan beredar awal November ini dengan judul Rahasia Harga Saham. Oke, nanti kita ulas. Teman-teman investor pada khususnya dan pelaku pasar modal pada umumnya, saat-saat ini kita sedang menghadapi apa yang dinamakan bayang-bayang risiko politik gitu. Seperti kita ketahui, kalau di dalam satu investasi itu tidak mungkin kita bebas risiko. Nah, investasi di pasar modal ini ada satu risiko yang namanya risiko politik. Nah, mungkin saat inilah yang kita sedang merasakan betapa risiko politik itu sedang ada di lingkungan kita. Ya. Sehingga kalau kita lihat IHSG itu bahkan di setahun terakhir indeks harga saham yang hari ini Senin ya tanggal 23 ya Oktober itu IHSG udah di bawah setahun yang lalu, 4% di bawahnya setahun yang lalu. Kalau kita lihat secara year to date juga turun 1,2%. Posisi terakhir pada siang ini 6762. Ya. Kita rasakan sama-sama para pelaku pasar, sulitnya IHSG itu menyentuh level 7.000 aja. Ya, yang seperti yang kita cita-citakan dulu sering kita targetkan gitu untuk tahun 2023 akan tembus, tapi faktanya sulit sekali. Ada dua hal resiko politik yang kita alami sekarang ini, yaitu resiko eksternal, di mana sejak perang Ukraina sama Rusia berlangsung, itu sangat-sangat berdampak ya. Distribusi barang yang global dari antar negara itu terbatas sekali, sulit ya. Yang satu menghalangi yang lain menghalangi yang lain lagi, memprotek sehingga harga beberapa komoditas itu mengalami kenaikan. Yes, di Indonesia ada beberapa yang mengalami keberuntungan dengan naiknya beberapa harga komoditas dan harga sahamnya untuk faktor sektor-sektor tertentu. Tapi itu sifatnya sementara, saya pikir. Ya, yang namanya perang itu akan berdampak kemana-mana dan tidak ada yang suka itu sebetulnya. Tapi faktanya berjalan dan kita rasakan itu berlarut-larut, sehingga timbul ketidakpastian pasar. Itu yang tidak disukai oleh investor. Ketidakpastian itu, apa yang akan terjadi? Ya. Belum lagi usai barusan perang Israel dan Hamas ya, kumat lagi, brutal lagi, ribuan jiwa melayang dari kedua belah pihak. Itu juga akan menambah rumitnya situasi saat ini, sehingga saya lihat beberapa investor itu mencari ya penempatan dana mereka yang lebih aman. Ya, di Indonesia sendiri, di Bursa Efek Indonesia itu sudah net sell triliunan lah sejak awal tahun itu, terus tiap hari. Ya. Mereka keluar dan dampaknya apa? Ketika mereka keluar, investor asing, ya, itu selalu saya lihat korelasinya, rupiah melemah. Yes, kalau kita secara sederhana saja, mereka jual dalam rupiah, mereka kembali ke dolar, dolar lain keluar,
Yes, akhirnya rupiahnya jatuh. Dan itu kemarin sampai Bank Indonesia menaikkan bunga acuannya kan menjadi 6% setahun. Tentu harapannya rupiah akan kembali menguat dan stabil. Tapi sampai hari ini malah tembus di 15.900. Yes, itu sangat-sangat menurut saya berat. Ya, semakin dinaikkan suku bunga, kalau itu tidak bisa bertahan, maka dua-duanya kena. Kenaikan rupiah juga akan memperberat perusahaan-perusahaan yang utang dalam bentuk US dollar. Dinaikkan bunganya juga akan berdampak pada usahawan-usahawan karena harus menanggung bunga yang tinggi. Itulah yang menjadikan dilematis. Di dalam negeri, apa yang dinamakan demokrasi atau pesta demokrasi dengan menghadapi pemilu ini bukan mulus-mulus saja. Selalu ada perdebatan, selalu ada hal yang nggak puas, dan ada ujungnya kemarin yang bikin mungkin sebagian banyak orang mengkritisi adalah keputusan MK yang begitu menimbulkan satu shock bagi beberapa, termasuk ahli-ahli hukum pun mengkritisi itu. Nah, ini semua menjadi risiko politik. Nah, nanti ini baru pencalonan ya wakil presiden aja udah cukup seru kemarin. Sampai nanti proses itu masih cukup panjang, Februari. Ya, itu ada apa? Terjadinya bagaimana? Ya, itu yang ya kita semua berharap itu baik-baik saja dengan kedewasaan kita berdemokrasi. Semoga pasar tidak terlalu shock gitu. Ya. Pasar ini mempunyai dalam tanda kutip ya, guyonan saya, itu mempunyai hak pilih, hak menentukan. Bila mana apa yang dikehendaki pasar itu tidak sesuai, maka terjadilah satu aksi. Ya, kalau di emiten ada aksi korporasi. Ini aksi pelaku pasar. Mereka melakukan aksi itu ya bisa lakukan aksi jual, bisa aksi beli. Ya, kalau mereka tidak puas dengan kondisi ya politis ini, maka mereka tentu akan melakukan penjualan. Dan sebaliknya, kalau mereka puas, mereka akan melakukan pembelian. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Pasar itu sangat tegas, ya, tidak banyak ngomong, ya. Mereka melakukan action, begitu nggak suka jual, suka dia beli. Itulah yang terjadi di pasar modal kita saat ini. Maka inilah yang saya namakan kita dalam bayang-bayang risiko politik. Bukan berarti kita tidak menakut-nakuti ya, saya enggak. Ya, ini adalah kedewasaan. Tetapi dan saya bukan seorang politikus yang harus membela sana membela sini, enggak. Ya, kita hanya melihat kondisi pasar saja. Ya, bagaimana kalau pemilu ini dilakukan secara transparan, jujur, semuanya dilakukan secara beretika, ya, maka siapapun yang menang, siapapun kalah, saya kira publik sudah dewasa, tidak perlu rame-rame gitu ya. Tetapi ya itu tadi yang saya katakan, kalau terjadi sesuatu hal yang dipandang oleh publik, apalagi oleh pelaku pasar itu tidak nyaman, ya, karena sesuatu ada yang janggal misalnya. Nah, itulah yang saya khawatirkan. Moga-moga para politisi ya bisa memahamilah ekonomi kita lebih penting, ya. Coba kalau ke belakang, jatuhnya pimpinan-pimpinan bisa diakibatkan oleh kejatuhan ekonomi itu dulu. Maka berhati-hatilah di dalam memutuskan untuk melihat dulu apakah dampak terhadap perekonomian kita. Jangan sampai pasar ini terganggu dengan ekstrim, sehingga investor keluar, mereka bisa melakukan apa saja karena mereka uang-uang sendiri. Itu yang saya lakukan, sampaikan siang ini. Dan bagi teman-teman investor, ya jadilah investor yang cerdas.
Politis, yes, kita memang harus memahami itu karena kepentingan kita adalah bagaimana investasi kita, bukan soal dukung-mendukung sekali lagi. Itu, dan moga-moga saya mohon doa dari teman-teman semuanya, buku saya yang sedang dalam percetakan ya dengan judul Rahasia Harga Saham tadi, itu saya cetakan setelah saya menunggu 67 tahun umur saya. Saya baru bisa menerbitkan satu buku, dan insya Allah saya akan membuat buku-buku yang lain di era umur saya ya, yang memang sudah saatnya saya harus menerbitkan buku ya, dengan pengalaman saya lebih 30 tahun di pasar modal. Semoga itu buku bermanfaat yang bisa dibaca oleh pemula, oleh mahasiswa, maupun oleh investor-investor kelas bisnis. Silahkan nanti bisa memesan kepada saya, Hari Prabowo, nomornya dicatat 0877 000 85334. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.